Pertanyaan subscriber satu ini menyangkut masalah kekeluargaan ya. Beliau bertanya pada saya tentang penetapan pengadilan terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya ini. Jadi pertanyaan begini, Pak, kami ini punya bapak, tapi bapak saya itu sudah stroke lama dan sudah tua. Jadi ketika bapak itu mau menjual propertinya itu kan pastinya kan dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan hukum karena tidak berkuam, tidak berfok. Kan seperti itu. Maka kami mencoba untuk membuat penetapan sebagai onder kuratil ataupun perwalian. Ya waktu itu saya lah yang ditunjuk katanya itu. Sebagaimana dalam akte penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat gitu. Akte sudah keluar nih. Terus pertanyaan saya, Pak, mau buat Bapak, Pak. Nah, ketika akte itu sudah terbit, terus lantas bapak saya itu meninggal dunia, Pak. Apakah penetapan itu jadi batal? Nah, ini pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaan. Jadi penetapan itu sifatnya itu selesai. Eenmalig, sekali selesai. Artinya dia terus berlaku. Formuder repatriate, ya. Kecuali ada pembatalan, ya. Baik itu dalam gugatan maupun hal-hal yang tertentu sekali sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi di lain itu rasanya tidak ada lagi ya. Jadi penetapan itu ketika sudah dikeluarkan oleh pengadilan, maka pengadilan punya penetapan itu berlaku. Meninggalnya si pemberi penetapan itu tidak mempengaruhi sama sekali, saya ulang ya, tidak mempengaruhi sama sekali terhadap keberlakuan ataupun kekuatan dari penetapan itu. Ini beda dengan kuasa. Kalau kuasa, kalau si pemberi kuasa itu meninggal dunia, detik itu juga batal demi hukum itu, ya. 18, 13 pasalnya KUH Perdata. Ini beda. Jadi kalau penetapan itu sifatnya itu adalah eenmalig, sekali dikeluarkan terus berlaku terus, dan juga kita perlu tahu bahwa penetapan itu berlaku sifatnya itu bisa fakultatif, bisa imperatif. Lihat isinya, ya. Kalau dia imperatif, misal contoh ada gugatan di perusahaan ya yang meminta penetapan pengadilan karena pemegang saham itu tidak bisa mengakses perusahaan tersebut karena ditutup-tutupi oleh direksi karena ada perbuatan tercela, perbuatan penggelapan dan lain sebagainya, ya kan, maka dia minta pengadilan untuk membuka itu buku. Itu sifatnya imperatif, itu harus. Jadi ada pertanyaan buat saya lagi tuh selanjutnya, Pak, kalau penetapan itu tidak dilakukan ataupun dibantah ataupun juga di-deny ataupun diabaikan oleh yang bersangkutan, apa sanksinya, Pak? Apakah ada sanksi? Begitu. Ya masih ada sanksi. Semua putusan penetapan pengadilan itu kan yang bersifat imperatif, itu tidak ada tawar-menawar, harus dilaksanakan melalui eksekusi. Kalau juga melawan, jadi pidana itu. 221 pasalnya seperti itu. Ya, ingat. Jadi orang-orang yang mengabaikan ataupun melawan ya penetapan atau putusan hakim itu perbuatan melawan hukum ya. Itu tugasnya penyidik itu nanti untuk menyidik pasal 221 obstruction of justice itu. Jadi penyidik nggak usah ragu-ragu kalau ada peristiwa gitu, wah gas itu ya, nggak perlu pakai ahli lagi, itu sudah jelas kok dalam memori Vantulitingnya tuh 221 tuh ya obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Ini yang mau saya sampaikan bagi subscribers ya yang bertanya kepada saya ya. Mudah-mudahan ini memberikan masukan yang benar dan juga pemahaman yang benar, menambah wawasan khususnya buat kita semua. Ini video mengedukasi kita. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan dan bekerja dan pastinya sukses.